Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Khansa Syahidah. Saya merupakan mahasiswa pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian saya dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif dengan dosen pengampu Dr. Samsul Ma'arif MPD. Langsung saja ke presentasinya. Pada presentasi kali ini saya memilih judul yaitu analisis self-confidence siswa terhadap kemampuan komunikasi matematis pada materi persamaan linear satu variabel ditinjau dari gaya belajar Kolb. Langsung saja, dalam pembahasan kali ini saya akan membahas 3 bab. Yang pertama kita ke bab 1 yaitu ada pendahuluan. Di dalam bab 1 pendahuluan ini memiliki subbab, yaitu yang pertama adalah latar belakang. Pada latar belakang, yang pertama, pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, di mana yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Maka berdasarkan tujuan pendidikan tersebut dapat diketahui bahwa untuk memperhatikan tujuan dari pendidikan, sebab dari sinilah mau kemana si peserta didik akan dibawa dan diarahkan. Lalu yang kedua, pada latar belakang, saya menyinggung tentang kemampuan komunikasi matematis menjadi serius bagi siswa, di mana guru wajib mengupayakan pembelajaran dengan menggunakan metode-metode atau pendekatan-pendekatan yang bisa diberikan kesempatan serta mendukung peserta didik untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dalam kegiatan pembelajaran matematika dalam khotimah pada tahun 2015. Lalu yang ketiga, menurut TIMS dalam Perwasi 2015, self-confidence siswa Indonesia itu masih rendah, tidak sampai 40%. Hanya sampai 30% saja. Kemudian self-confidence menurut TIMSS, yakni memiliki matematika yang baik, sanggup belajar matematika dengan cepat, dan pantang menyerah, membuktikan rasa yakin dengan kemampuan matematika yang dimilikinya dan mampu berpikir secara realistik. Lalu yang keempat, ada persoalan yang melibatkan sistem persamaan linear satu variabel merupakan salah satu masalah yang memungkinkan perkembangan kemampuan representasi siswa. Seorang siswa dapat menciptakan beragam representasi dalam ide yang sama. Terakhir, yang kelima, dalam latar belakang saya, yaitu menurut David Kolb pada tahun 1984, dalam siklus belajar eksperensial menunjukkan bahwa ada 4 kemampuan yang merupakan bagian dari proses penyerapan dan pemrosesan pengalaman. Nah, siklus belajar eksperensial memiliki 4 keterampilan yang merupakan bagian dari proses merekam dan memproses pengalaman. Kemudian, pada subbab yang kedua ini ada fokus dan subfokus. Fokus di sini yaitu adalah mengembangkan self-confidence siswa terhadap kemampuan komunikasi matematis pada materi persamaan linear satu variabel. Dan subfokusnya adalah efektivitas gaya belajar Kolb terhadap self-confidence siswa pada penguasaan materi PLSP dengan gaya belajar Kolb. Kemudian pada latar belakang juga ada subbab, yaitu pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana cara mengembangkan self-confidence siswa terhadap kemampuan komunikasi matematis pada materi persamaan linear satu variabel? Lalu yang kedua, apakah gaya belajar Kolb yang dikembangkan itu efektif? Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama adalah ingin mengetahui perkembangan self-confidence siswa terhadap kemampuan komunikasi matematis pada materi persamaan linear satu variabel. Lalu yang kedua, ingin mengetahui
Apakah gaya belajar Kolb yang dikembangkan itu efektif? Yang terakhir, yang kelima, ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu ada teoritis dan empiris. Untuk teoritis di sini adalah memberikan sebuah konsep baru self-confidence ditinjau dari gaya belajar Kolb untuk pembaharuan kurikulum di sekolah untuk meningkatkan perkembangan kemampuan komunikasi matematis pada siswa. Lalu untuk yang empirisnya adalah untuk peserta didik sendiri, manfaat empiris yang akan didapatkan oleh siswa dalam proses penelitian berlangsung yaitu akan mendapatkan pemahaman baru dalam meningkatkan proses pembelajaran dan self-confidence siswa, khususnya pada materi sistem persamaan linear satu variabel. Lalu untuk yang gurunya, manfaat empiris yang akan didapatkan yaitu referensi baru terkait model pembelajaran yang efektif dan nantinya akan berguna untuk meningkatkan proses pembelajaran dan self-confidence siswa, khususnya pada materi sistem persamaan linear satu variabel. Oke. Nah, yang kedua, bab 2 yaitu adalah kajian teori. Pada kajian teori ini memiliki subbab yaitu deskripsi, konseptual, fokus, dan subfokus penelitian. Pada kajian teori ini, yang pertama saya membahas tentang definisi self-confidence. Jadi, menurut Person, itu self-confidence is a trust. Artinya kepercayaan diri adalah sebuah keyakinan. Kemudian, kepercayaan diri adalah keyakinan pada kemampuan dan penilaian untuk melakukan tugas dan mengambil pendekatan yang efektif. Ini termasuk memiliki keyakinan pada kemampuan mereka untuk menghadapi lingkungan yang lebih menantang dan mempercayai keputusan atau pendapat mereka. Lalu yang kedua ada aspek-aspek self-confidence. Jadi aspek-aspek self-confidence menurut Lauster dalam Gufron dan Nawita pada tahun 2010 ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada keyakinan kemampuan diri, yaitu di mana hubungan positif seseorang dengan diri sendiri adalah keyakinan pada efektivitas diri sendiri. Ia cukup jujur untuk melakukan apa yang dia lakukan. Lalu aspek yang kedua adalah optimis. Jadi hubungan positif seseorang yang selalu memiliki pendapat baik tentang dirinya dan kemampuannya dalam menghadapi apapun. Lalu yang ketiga ada objektif. Seorang yang melihat masalah sebagaimana mestinya dan tidak berdasarkan kebenaran. Lalu yang keempat ada bertanggung jawab, yaitu kesediaan seseorang untuk menanggung semua yang mempengaruhinya atau mengikutinya. Lalu yang kelima ada rasional dan realistis. Pada aspek ini analisis suatu masalah, pokok dan bahasan dan peristiwa dengan menggunakan ide-ide yang dapat diterima secara wajar dan faktual. Lalu saya menyinggung tentang definisi gaya belajar. Tuhan itu menciptakan manusia untuk selalu berbeda gitu. Jadi manusia itu Tuhan menciptakan manusia itu pasti berbeda-beda. Seperti kode fisik, perilaku, sifat, dan banyak lagi kebiasaan lainnya. Tidak ada manusia sekalipun kembar memiliki bentuk atau perilaku yang sama. Menurut Nasution DKK pada tahun 2017, gaya belajar adalah cara yang tetap di mana pembelajar menerima stimulus atau informasi dan bagaimana mengingat, berpikir, dan memecahkan masalah. Kemudian ada macam-macam gaya belajar. Nah, yang pertama itu ada gaya belajar visual, di mana pada gaya visual ini cirinya adalah membaca menjadi prioritas utama. Kemudian yang kedua itu juga ada gaya belajar auditori, di mana cirinya yaitu adalah lebih suka berbicara, berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu secara panjang lebar. Kemudian ada gaya belajar kinestik. Gaya belajar ini memiliki ciri yaitu bicaranya itu pelan-pelan,
selalu fokus secara fisik, dan selalu aktif. Kemudian ada gaya belajar Kolb. Jadi gaya belajar Kolb ini merupakan kombinasi keempat keterampilan, sehingga menjadi gaya belajar Kolb, yaitu terdapat diverger, asimilator, konverger, dan akomodator. Yang terakhir ada komunikasi matematis. Komunikasi matematis adalah suatu model yang digunakan siswa untuk menginterpretasikan ide-ide matematika secara tertulis maupun lisan, baik berupa gambar, tabel, diagram, rumus, maupun ilustrasi. Kemudian pada bab 2 ini memiliki subbab, yaitu penelitian yang relevan. Jadi, yang pertama ada Daimatur Rahmatin dan Rufiana pada tahun 2019 telah melakukan penelitian yang berjudul Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Ditinjau dari Gaya Belajar Kolb. Jadi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi matematis berbeda pada setiap jenis gaya belajar. Siswa dengan gaya belajar konvergen lebih baik dalam menguasai semua indikator kemampuan komunikasi matematis yang diberikan. Sedangkan penguasaan satu atau dua indikator kemampuan komunikasi matematis terdominasi 3 jenis gaya belajar lainnya. Kemudian, penelitiannya juga diperkuat oleh Mas Rifah, Rina Dwi Setiawati, dan Nurina Happy pada tahun 2020 pada judul Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis berdasarkan Gaya Belajar Visual. Pada hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi matematis berbasis gaya belajar visual sangat tinggi dengan mengikuti 7 pedoman. Pertama, mengungkapkan ide matematika secara tertulis dalam bentuk cerita. Yang kedua, menunjukkan ide-ide matematika yang tertulis. Terus yang ketiga, memahami ide yang dimiliki dapat berjalan atau tidak dengan menuliskan hambatan yang diterima. Lalu yang keempat, menafsirkan bangun yang dibentuk pada ukuran tertentu yang dibutuhkan. Lalu yang kelima, mengevaluasi ide-ide yang belum direalisasi dalam ide-ide baru untuk memecahkan masalah. Keenam, penggunaan istilah nama bangun dalam bangun datar. Lalu yang ketujuh, menjelaskan hubungan antara situasi saat ini dan situasi baru. Namun tidak dapat menggambarkan konsep matematis secara visual dan menggunakan simbol-simbol matematika untuk menemukan luas bangun. Nah, pada selanjutnya itu ada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Pada kali ini subbab yang pertama yaitu ada alur penelitian. Alur penelitian ini berisi tentang sistematika penelitian, juga prosedur pembentukan kesimpulan dan saran. Alur penelitiannya nih, yang pertama adalah pengumpulan data dari melakukan observasi, memberikan tes, kemudian wawancara, dan dokumentasi. Kemudian setelah melakukan 5 kegiatan tadi, akan akan melakukan reduksi data, kemudian penyajian data, lalu menarik kesimpulan atau verifikasi, kemudian terakhir adalah saran dan rekomendasi. Kemudian yang kedua ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Islam PB Sudirman II Bekasi yang berlokasi di Perumahan Puri Harapan, Jalan Enau Raya, Kelurahan Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pada tempat penelitian ini belum ada yang melakukan penelitian tentang analisis self-confidence siswa terhadap kemampuan komunikasi matematis pada materi persamaan linear satu variabel ditinjau dari gaya Kolb. Untuk waktu pelaksanaannya adalah pada bulan Agustus 2022 sampai selesai.
Kemudian yang ketiga adalah latar penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan self confidence siswa terhadap kemampuan komunikasi matematis pada materi persamaan linear atau variabel yang ingin mengetahui apakah gaya belajar COP yang dikembangkan itu efektif. Populasi pada penelitian ini adalah peserta didik kelas 10 SMA Islam PB Sudirman II Bekasi. Teknik dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling bertujuan untuk menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sehingga untuk pengambilan sampel dilakukan dengan pengisian angket, kemudian dipilih sebanyak 4 subjek penelitian dari populasi penelitian. Yang keempat, ada metode dan prosedur penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, menggambarkan data yang terkumpul dalam kalimat makna dan yang lebih dalam. Karena secara akurat menggambarkan individu, kondisi, fenomena, atau kelompok tertentu untuk memutuskan frekuensi hubungan antara satu gejala dan gejala lainnya. Penelitian ini merupakan studi kasus dalam penilaian aspek-aspek yang diteliti. Studi kasus merupakan suatu bentuk penelitian yang mendetail terhadap suatu aspek tertentu dari lingkungan sosial, termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Terdapat 3 tahapan dalam merancang sebuah penelitian kualitatif. Yang pertama adalah tahap deskripsi. Nah, peneliti mendeskripsikan apa yang telah diamati, didengar, dan dirasakan. Setelah itu menyusun daftar informasi yang telah diterimanya. Lalu langkah yang kedua itu adalah tahap reduksi. Peneliti membatasi semua informasi yang diperoleh pada tahap awal untuk fokus pada beberapa masalah. Lalu yang ketiga ada tahap seleksi. Penelitian menggambarkan fokus yang lebih rinci, setelah itu melangsungkan analisis mendalam terhadap fokus masalah. Lalu yang kelima, ada peran peneliti. Dalam penelitian ini, peran peneliti adalah sebagai instrumen dan juga pengumpul data penelitian. Penelitian melakukan sendiri semua rangkaian dalam proses pengumpulan data sebagai instrumen utama dalam penelitian ini. Peran peneliti dalam penelitian untuk berperan serta sebagai pengamat yang berarti bahwa peneliti melakukan observasi lapangan secara mendetail dalam proses pengumpulan data. Hakikat penelitian kualitatif terletak pada kenyataan bahwa ia tidak dapat dipisahkan dari observasi atau pengamatan, tetapi tugas penelitian tetaplah yang menentukan keseluruhan skenario dalam penelitian. Lalu yang keenam, itu ada data dan sumber data. Pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan merupakan data dari hasil wawancara dengan subjek penelitian setelah subjek mengisi angket gaya belajar COP dan kepercayaan diri siswa dan menyelesaikan soal tes kemampuan komunikasi matematis. Lalu data sekunder yang dipakai merupakan data hasil pengerjaan angket gaya belajar COP, self-confidence, dan soal kemampuan komunikasi matematis pada sistem persamaan linear satu variabel. Lalu yang ke-7, ada teknik dan prosedur pengumpulan data. Teknik pengumpulan data menjadi hal yang penting dalam sebuah penelitian. Untuk memperoleh hasil yang baik dalam penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu yang pertama adalah observasi. Observasi pada penelitian ini akan menggunakan bentuk observasi berperan serta. Penelitian ini akan bertindak langsung di dalam kelas. Kemudian peneliti mengamati proses pembelajaran di dalam kelas, kemudian memantau proses penyampaian materi saat pembelajaran itu berlangsung. Kemudian yang kedua adalah ada angket. Jadi angket pada penelitian ini dipakai untuk mengumpulkan data berbentuk daftar pertanyaan yang diisi oleh siswa menjadi subjek pada penelitian ini. Angket ini mengumpulkan data mengenai gaya belajar COP dan kepercayaan diri matematis siswa. Kemudian ada tes.
Pengumpulan data yang memberikan instrumen tes yang terdiri dari sekumpulan pertanyaan untuk mendapatkan data terkait kemampuan siswa, khususnya dalam aspek berpikir, salah satunya adalah kemampuan komunikasi matematik siswa. Tes ini digunakan guna memperoleh nilai kemampuan komunikasi matematik siswa. Nah, tes pada penelitian ini berupa soal berbentuk uraian. Kemudian wawancara. Pada wawancara dalam penelitian ini, penelitian memanfaatkan pedoman wawancara guna melengkapi dan menyempurnakan data-data penelitian yang telah diperoleh. Yang kelima ada dokumentasi. Jadi peneliti mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penelitian dengan gambar atau foto sebagai bukti fisik. Lalu yang kedelapan itu ada teknik analisis data. Analisis data penelitian kualitatif dilakukan selama pengumpulan data dan setelah pengumpulan data selesai dalam jangka waktu tertentu. Menurut Miles dan Huberman pada tahun 1992, mengungkapkan bahwa dalam analisis data terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama, ada reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih item penting dari data yang diterima, kemudian mengutamakan kepada hal yang dibutuhkan dan dianggap penting, dan menghapus data yang tidak perlu. Tahap reduksi data dalam penelitian ini meliputi mengoreksi angket, tentang gaya belajar Kolb, self-confidence dengan memberikan skor pada tiap butir pertanyaan sesuai dengan perskoran angket. Lalu hasil angket gaya belajar Kolb, dan self-confidence dan tes kemampuan komunikasi matematis siswa yang digunakan sebagai subjek penelitian adalah data mentah dan mengambil catatan sebagai bahan wawancara. Kemudian yang ketiga, hasil wawancara kemudian disederhanakan sebagai struktur bahasa yang baik dan teratur yang kemudian diolah sehingga menjadi data yang siap dipakai. Lalu yang kedua itu ada penyajian data. Setelah melakukan reduksi data, langkah selanjutnya yaitu adalah menyajikan data. Dalam penyajian data itu dilakukan dengan mengorganisasikan dan mengategorikan kumpulan dan sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Pada penelitian ini, data yang disajikan dalam bentuk hasil angket, gaya belajar, self-confidence, dan tes kemampuan komunikasi matematis siswa yang dikelompokkan berdasarkan indikator gaya belajar Kolb dan self-confidence. Lalu yang terakhir itu ada menarik kesimpulan atau verifikasi. Tahap verifikasi merupakan tahapan di mana selanjutnya peneliti menarik kesimpulan dari data yang diamati. Lalu yang terakhir itu ada pemeriksaan keabsahan data. Sebuah penelitian kualitatif keabsahan data menjadi peran penting untuk menilai validitas dan reliabilitas data. Pada penelitian kali ini, peneliti memanfaatkan teknik triangulasi sebagai teknik untuk evaluasi keabsahan data. Teknik pemeriksaan data pada triangulasi dilakukan dengan membandingkan kumpulan data dengan sesuatu yang lain di luar data tersebut. Ada beberapa jenis triangulasi untuk menilai keabsahan data, yaitu sumber, metode penyidik, dan teori. Pada penelitian dilakukan menggunakan triangulasi sumber dengan cara membandingkan dan menganalisis tingkat dan informasi yang diperoleh pada waktu dan metode yang berbeda. Pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan pandangan dari 3 subjek penelitian yang berbeda. Penelitian mewawancarai 4 sumber yang berbeda. Data yang diperoleh dari hasil wawancara mampu memperoleh data yang sama maupun data yang berbeda. Jika data yang diperoleh sama, maka data tersebut dapat dipercaya. Baik, sekian presentasi penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.